Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, ketemu lagi dengan saya, Krisnawati. Hari ini kita belajar tentang sistem komputer. Sistem komputer. Komputer bisa dinyatakan sebuah piranti elektronik yang dapat menerima data, memproses data, menyimpan data, serta menghasilkan bentuk keluaran berupa teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Dalam pengoperasian dan fungsinya, komputer terdiri dari 3 bagian yang melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software, yang ketiga adalah brainware. Hardware merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, dan dapat dipergunakan sebagai perangkat masukan, keluaran, memori, dan penyimpanan data. Hardware terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Yang kedua, perangkat pemroses atau process device. Yang ketiga, perangkat penyimpanan atau strong device. Yang keempat, perangkat keluaran atau output device. Ya, anak hebat, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perangkat masukan atau input device. Perangkat masukan merupakan piranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Nah, di sini contoh dari perangkat masukan adalah mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer. Nah, yang kedua itu ada joystick. Joystick ini digunakan sebagai pelengkap atau memainkan permainan game video yang menggunakan lebih dari satu tombol. Dan yang ketiga adalah keyboard. Keyboard ini merupakan perangkat input yang memiliki tugas utama sebagai sarana pengguna untuk memasukkan data atau instruksi ke komputer. Dan yang keempat adalah mikrofon. Mikrofon ini merupakan piranti yang mengkonversikan suara menjadi sinyal elektronik. Ya, anak hebat. Mari kita bahas yang kedua. Yang kedua adalah perangkat pemroses. Perangkat pemroses ini perangkat keras yang merupakan unit komputasi inti dari sebuah server. Di sini perangkat pemroses ini ada 2. Yang pertama adalah RAM. RAM ini merupakan jenis memori yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. Sedangkan yang kedua ini adalah CPU. CPU ini adalah bagian dari komputer yang bertugas untuk melakukan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti aritmatika, logika, pengendalian, input maupun output. Oke, anak hebat. Mari kita bahas lagi. Yang ketiga adalah perangkat penyimpanan atau strong device. Nah, strong device ini merupakan perangkat keras yang terdiri dari komponen-komponen dan media perekaman yang digunakan untuk menyimpan data digital.
Nah, di sini ada 4 perangkat penyimpanan. Yang pertama adalah flash disk, yang kedua adalah CD-RW, yang ketiga adalah memori, dan yang keempat adalah hard disk. Nah, kita bahas yang flash disk dulu. Nah, flash disk ini merupakan penyimpanan data eksternal yang dihubungkan dari port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas yang cukup besar untuk penyimpanannya. Dan yang kedua adalah CD-RW. CD-RW ini adalah disk multisesi yang dapat dihapus ataupun ditulis kembali. Nah, ini bisa digunakan berkali-kali. Sedangkan yang ketiga itu ada memori. Nah, kalau yang ini mungkin anak hebat sudah pernah melihat ya, yang memori ini ya. Nah, kita sering sering pakai di handphone kita ya. Nah, ini memori fungsinya untuk hampir sama dengan hard disk ini, untuk melakukan penyimpanan yang digunakan untuk smartphone, kamera digital, atau tablet. Nah, yang sering kita pakai adalah yang di HP. Nah, itu ada memorinya. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan data-data kita di HP atau di kamera digital. Nah, yang terakhir adalah hard disk. Nah, kalau hard disk ini sebagai tempat penyimpanan segala macam data, baik itu file, dokumen seperti dokumen verbal ini seperti PDF, MP3, MP4, ataupun dokumen yang lainnya. Ya, anak hebat, ini adalah jenis perangkat keras yang keempat, yang terakhir adalah perangkat keras keluaran. Nah, ini ataupun output device. Ini merupakan peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, ataupun yang merupakan gambar, ataupun suara, nah ataupun teks. Nah, di sini ada perangkat keluaran, ada 4 jenis. Ini proyektor, printer, speaker, dan monitor. Nah, kita bahas yang pertama, proyektor. Ini proyektor itu untuk menampilkan objek data berupa teks, gambar, maupun video yang ada di dalam komputer atau bisa di laptop pada suatu layar atau dinding. Nah, biasanya ini digunakan untuk menampilkan presentasi ya, kalau di sekolah seperti itu. Nah, yang kedua adalah printer. Nah, printer ini fungsinya untuk mencetak dokumen. Nah, sedangkan yang ketiga adalah speaker. Nah, kalau speaker ini kita sudah tahu ya, sudah sering lihat, tidak asing lagi. Nah, speaker ini fungsinya untuk mengeluarkan suara. Dan yang terakhir ini adalah monitor. Nah, monitor ini fungsinya untuk menampilkan data grafik, tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat. Jadi CPU itu memproses. Nah, ini untuk monitor ini untuk menampilkan data-data yang kita buat di dalam komputer. Ya, anak hebat, mari kita bahas tentang software. Software merupakan sekumpulan instruksi, kode, dan data-data tertentu yang berfungsi untuk menjalankan sebuah program atau perintah yang ada di dalam komputer. Nah, anak hebat, pasti kita tiap hari sering menggunakan software. Ya, entah itu lewat HP, PC, ataupun laptop. Nah, mari kita bahas apa saja sih jenis-jenis dari software. Ya, anak hebat, ini adalah jenis-jenis dari perangkat lunak atau software. Nah, di sini ada perangkat lunak pengolah kata. Nah,
Contohnya adalah Microsoft Word. Microsoft Word ini adalah perangkat lunak pengolah kata. Ini biasanya digunakan untuk membuat surat, dokumen ya, dokumen surat, atau untuk membuat brosur, atau untuk membuat eh, kartu 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 ujian. Nah, ini bisa dipakai untuk membuat seperti itu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan surat menyurat, terus brosur. Nah, ini menggunakan Microsoft Word. Nah, yang kedua ini ada Microsoft PowerPoint. Nah, ini digunakan untuk presentasi. Nah, misalkan anak hebat itu ingin mempresentasikan hasil karyanya. Ini bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Dan untuk berikutnya ini adalah Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini digunakan untuk menghitung atau perhitungan. Bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ataupun nilai rata-rata, nilai terbesar ataupun terkecil. Nah, ini menggunakan Microsoft Excel. Ya, anak hebat ini adalah jenis perangkat lunak berikutnya. Ini ada Photoshop dan Corel Draw. Nah, kalau Photoshop ini fungsinya untuk mengedit foto atau gambar. Sedangkan Corel ini hampir sama juga, bisa digunakan untuk mengedit gambar. Nah, tapi biasanya digunakan untuk grafis, membuat logo, eh, brosur juga bisa. Dan yang terakhir itu ada Facebook. Nah, untuk Facebook ini adalah aplikasi pertemanan di sosial media. Nah, ini yang biasanya kita pakai dan kita sudah tidak asing lagi atau sudah kita familiar dengan aplikasi Facebook. Nah, anak hebat, demikian pembelajaran hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya.